Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satriani SPD MPD. Saya merupakan salah seorang dosen tetap di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Institut Turatea Indonesia dengan NIDN 0914039301. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2025 dengan menggunakan teknik DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Anatomi Perbandingan Hewan. Mata kuliah Anatomi Perbandingan Hewan merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan biologi Institut Turatea Indonesia yang dilaksanakan pada semester 4 dengan kode mata kuliah Bio 406 yang berbobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini sebagai dasar bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah selanjutnya yaitu taksonomi hewan. Mata kuliah anatomi perbandingan hewan membahas pokok-pokok materi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjelaskan prinsip dasar dari struktur penyusun organ tubuh hewan dan membandingkan struktur anatomi penyusun sistem organ pada hewan vertebrata. CPMK pada mata kuliah ini yang pertama menjelaskan dasar dari struktur penyusun organ tubuh hewan, yang kedua mengidentifikasi dan membandingkan struktur anatomi penyusun organ pada hewan vertebrata. Pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka, sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Materi yang diajarkan meliputi konsep dan prinsip anatomi perbandingan hewan, sistem integumen, sistem rangka, sistem otot, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem urinaria, sistem saraf, sistem hormonal, sistem indera, dan yang terakhir sistem reproduksi. Pokok bahasan yang akan saya ajarkan dalam video pembelajaran adalah anatomi perbandingan sistem pencernaan pada hewan vertebrata dengan sub CPMK yaitu 1. Menjelaskan pengertian sistem pencernaan, 2. Membandingkan struktur anatomi sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Adapun pendekatan yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan kolaboratif dengan model pembelajaran discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi, interaksi, dan partisipasi mahasiswa serta membangun konsep pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses pembelajaran. Untuk pembobotan penilaian yang saya gunakan terdiri dari tugas dan kuis 25%, kehadiran 15%, kehadiran dan sikap mahasiswa 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Demikianlah penyampaian singkat salah satu dari mata kuliah yang saya ampuh. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah anatomi perbandingan hewan pada pertemuan ke-7 yang membahas anatomi perbandingan sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sudah makan siang? Sudah, Bu.
Berarti masih semangat ya untuk belajar? Iya, Masih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Sekarang saya cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua, Ji? Iya, Bu. Masya Allah. Oke. Selanjutnya, hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-7 ya. Dan materi yang akan kita bahas mengenai anatomi perbandingan sistem pencernaan vertebrata. Jadi ini topik kita yang akan kita diskusikan selama 1 jam ke depan. Oke, tapi sebelum kita bahas ini, ada tidak yang masih ingat mengenai materi kita di pekan lalu tentang anatomi perbandingan sistem pernapasan pada vertebrata? Ada yang masih ingat bagaimana sistem pernapasan pada hewan vertebrata? Oke, silakan Tirta. Pada sistem pernapasan vertebrata ada 3 organ yang difungsikan. Pertama paru-paru, yang kedua kulit, yang ketiga insang. Pada paru-paru itu seperti mamalia, Oke. di mamalia itu seperti sapi, dan di kulit itu seperti di amfibi, katak yang bernapas dengan kulit. Di insan itu ada seperti ikan yang bernapas dengan insan. Oke, jadi benar ya. Jadi di sistem pernapasan pada hewan vertebrata itu ada 3 organ yang dapat difungsikan untuk melakukan sistem respirasi. Jadi yang pertama pada kelompok Pisces, dia itu bernapas menggunakan insang karena dia habitatnya di dalam air. Kemudian pada amfibi, amfibi ini dia punya ciri khas karena dia pada saat larva dia masih menggunakan insang untuk melakukan respirasi, sementara pada saat dia sudah tumbuh menjadi katak dewasa itu dia sudah bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian katak juga bernapas menggunakan tadi kulit. Oke, sekarang kita masuk ke materi anatomi perbandingan sistem pencernaan vertebrata. Adapun CPMK yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi dan membandingkan struktur anatomi penyusun organ pada hewan vertebrata. Nah, sub CPMK-nya atau tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, membandingkan struktur anatomi sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Oke, sebelum itu, pengertian sistem pencernaan atau sistem pencernaan. Ada tidak yang tahu apa sih itu sistem pencernaan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi sistem pencernaan itu adalah organ yang berfungsi untuk mengolah makanan yang dikonsumsi mulai dari mulut sampai dengan anus. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya jadi sistem pencernaan itu benar. Ada serangkaian organ pencernaan yang dimulai dari mulut, kemudian faring, esofagus, masuk ke lambung, usus, sampai pada anus. Jadi sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang kemudian bekerja sama untuk memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh, yang kemudian diolah menjadi nutrisi. Sementara sisa-sisa makanannya nanti akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi. Nah, kalau di vertebrata itu sistem pencernaannya itu sudah berkembang lebih kompleks kalau kita bandingkan dengan invertebrata. Jadi dia perkembangan organnya itu sudah berkembang lebih kompleks. Di vertebrata itu ada
hewan yang memiliki satu lambung, ada juga hewan yang memiliki lebih dari satu kompartemen lambung. Jadi intinya dia sudah lebih kompleks ya. Oke, kita masuk ke kelompok Pisces. Nah, kelompok Pisces di sini dia habitatnya berada di dalam air ya, jadi hewan akuatik. Nah, bagaimana saluran pencernaannya atau bagaimana organ pencernaannya? Itu sama, dia dimulai dari mulut, kemudian ada esofagus, ada lambung, ada usus, dan ada anus. Nah, apa yang berbeda dari Pisces ini? Kalau kalian lihat, di sini ada mulut. Di dalam mulut itu dia sudah punya gigi, dan giginya itu masih ukurannya kecil, bentuknya seperti kerucut. Nah, ini kalian lihat, ternyata di dalam faring pada Pisces itu ada gigi. Jadi gigi faring namanya. Dia juga berfungsi untuk melakukan proses pencernaan secara mekanik. Jadi dia memotong dan menghancurkan makanan sebelum dia sampai ke lambung. Oke, jadi ini lambungnya ikan. Nah, ciri khasnya lagi itu ada namanya cecum pylorus. Jadi cecum ini hasil dari adaptasinya ikan. Dia fungsinya untuk memperluas area usus. Pada saat ada makanan yang masuk ke dalam usus, dia juga berfungsi untuk mencerna makanan. Jadi proses penyerapannya juga terjadi di sini. Terakhir ya, sampai di sini anus. Itu pada Pisces. Selanjutnya pada amfibi. Oke, di amfibi proses pencernaannya dari mulut sampai pada kloaka. Jadi saluran pencernaannya dimulai dari rongga mulut. Di dalam mulut itu sudah terdapat gigi yang bentuknya juga kerucut. Nah, di sini pada amfibi itu dia memiliki lidah. Kalau kalian biasa perhatikan katak, itu dia punya lidah yang biasa dijulurkan keluar. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menangkap mangsa. Oke, kemudian ada esofagus. Jadi dari rongga mulut menuju esofagus, dia berupa saluran pendek dan dia berupa tabung berotot ya. Jadi otot di sini akan berfungsi melakukan proses pencernaan secara mekanik, mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung, kerongkongan atau esofagus. Nah, ada yang ketiga ada lambung. Jadi lambungnya di sini dia berupa kantung. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam lambung, itu nanti lambungnya akan menjadi lebar. Jadi tergantung makanan yang masuk ke dalam lambung. Terus ada usus. Ususnya di sini sudah dapat dibedakan menjadi usus halus dan usus tebal, tapi belum jelas batas-batasnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kloaka. Jadi kloakanya ini tempat keluarnya sisa-sisa makanan, tapi kloaka ini dia fungsinya ganda karena selain sebagai pencernaan makanan, juga dia saluran reproduksi, kemudian dia juga saluran keluarnya urin. Jadi sistem ekskresi, reproduksi, dan pencernaan makanan. Jadi sampai 3 fungsinya ini kloaka di sini pada amfibi. Oke, kemudian ada reptil. Di sini reptil sama mulai dari rongga mulut sampai pada anus. Nah, contoh dari reptil itu di sini kelihatan ada ular, ada buaya. Nah, di sini sudah ada rahang bawah, ada rahang atas ya. Kalau kalian perhatikan bentuknya di sini hewan yang ada di atas, ular sama buaya itu punya bentuk yang berbeda ya. Ular itu memanjang ki, kemudian kalau buaya itu agak-agak gendut bagaimana gitu. Nah, otomatis organ yang terdapat di dalam tubuhnya itu memiliki bentuk yang berbeda. Jadi begitupun dengan sistem pencernaannya reptil, dia mengikuti bentuk tubuh dari hewan tersebut. Terus ada ini afas. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya, ciri khasnya juga di afas itu kalau di sistem pencernaannya ini dia punya rongga mulut atau mulut itu punya paruh yang berbeda-beda bentuknya. Jadi perbedaan paruh yang terdapat pada kelompok afas itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adaptasi makanannya. Jadi tergantung jenis makanannya itu akan terlihat dari bentuk paruhnya.
Oke, di kelompok AFES itu kalau kita perhatikan, misalkan kita ambil contoh ayam ya, karena kan ayam cukup banyak berada di sekitar lingkungan kita. Itu di dalam rongga mulut pada AFES itu dia tidak mempunyai gigi. Nah, karena dia tidak mempunyai gigi, itu dia perlu adaptasi sistem pencernaan. Makanya pada ayam itu dia punya tembolok. Jadi makanan masuk dari rongga mulut tanpa melakukan proses pencernaan. Di sini tidak ada pencernaan mekaniknya, langsung masuk ke esofagus. Esofagus itu tersimpan dulu di tembolok. Jadi tembolok ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang dikonsumsi oleh ayam. Tapi di tembolok ini sudah terjadi proses pencernaan. Jadi pencernaan secara mekanik, dia giling sebelum masuk ke sebelum masuk ke lambung. Nah, lambungnya juga AFES itu dia dibagi menjadi dua, ada proventriculus sama ada gizzard. Gizzard itu dikenal juga dengan ampela. Siapa suka makan ampela di sini? Suka kan? Oke, jadi itu ada dua, ada proventriculus dan ada gizzard. Nah, apa fungsinya? Proventriculus itu dia merupakan lambung kelenjar. Lambung kelenjar artinya dia menghasilkan hormon sama enzim untuk melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, sementara kalau ampela ini fungsinya untuk menyimpan makanan dan juga terjadi proses pencernaan secara mekanik. Nah, setelah melalui ini dia baru masuk ke ini usus halus, kemudian usus besar, berakhir di kloaka. Oke, kita lanjut ke mamalia. Kalau mamalia itu dia ada dikenal dengan namanya monogastrik. Itu dia punya satu lambung. Jadi mono, satu, gastrik lambung, punya satu lambung kayak manusia. Kemudian di sini ada kelinci. Kelinci juga punya satu lambung. Nah, di mamalia itu juga ada dikenal dengan ini, hewan ruminansia. Jadi hewan ruminansia itu bedanya dengan yang tadi ini, kan ruminansia itu herbivora juga kan, dia memakan apa? Apa hewan herbivora? Hewan pemakan? Ya, hewan pemakan tumbuhan termasuk rumput. Nah, rumput ini ternyata mengandung selulosa yang agak susah dicerna. Makanya si hewan ruminansia ini ciri khasnya, jadi bentuk adaptasinya dari makanan yang dia konsumsi itu ada 4 ruangannya. Ini ada retikulum, ada omasum, ada abomasum, dan ada rumen. Jadi keempat kompartemen lambung ini dia punya banyak mikroba. Apa fungsinya mikroba? Itu nanti dia memecah selulosa. Itu materi mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Nah, sekarang waktunya kita melakukan diskusi mengenai sistem anatomi sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Jadi, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Sekarang giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai sistem pencernaan pada kelompok reptil. Saya persilahkan kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu sudah memberikan kami kesempatan. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang struktur anatomi sistem pencernaan pada reptil. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irmawanti dan di samping saya sebagai pemateri yaitu Hajrah. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri kami persilahkan dengan hormat. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang disampaikan oleh moderator bahwa
Judul yang akan kami bahas yaitu struktur anatomi sistem pencernaan pada reptil, yang dimana pada reptil itu mulut reptil memiliki rongga mulut atau kaum oris yang terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi reptil bisa berbentuk taring atau gigi biasa dan beberapa jenis reptil seperti ular memiliki gigi yang dapat diganti secara berkala. Nah, secara umum, struktur lambung pada reptil itu terdiri atas yang pertama ada kordiak. Kordiak ini adalah bagian lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus. Yang kedua ada fundus yang terletak setelah kardiak. Yang ketiga ada badan lambung yang dimana berbentuk kantung yang menyimpan dan mencerna makanan. Yang keempat ada antrum yang berperan dalam mencampur makanan dengan enzim pencernaan. Selanjutnya yaitu pada usus. Pada usus ini dibagi menjadi dua, yaitu usus halus dan usus besar. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka ini adalah muara akhir saluran pencernaan, yang dimana saluran kemih dan saluran reproduksi. Nah, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh teman kita. Kami persilahkan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan untuk kelompok 5 dan 2 untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 5. Pertanyaan saya itu, contoh hewan pada kelompok reptil diantaranya ada ular dan kura-kura. Jika dilihat dari bentuk tubuhnya, adakah perbedaan struktur anatomi sistem pencernaan dari dua hewan tersebut? Bagaimana perbedaan lambung pada hewan reptil yang termasuk karnivora dan herbivora? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dan yang akan menjawab adalah Hajrah. Terima kasih kepada kelompok 5 telah memberikan kami pertanyaan. Izinkan saya menjawab pertanyaannya, yang dimana perbandingan anatomi pencernaan pada ular, kura-kura, dan buaya. Nah, pada ular memiliki gigi yang khas untuk menangkap dan menelan mangsa dengan beberapa gigi yang melengkung ke belakang. Yang kedua ada faring pada ular sangat fleksibel. Esofagus ular cenderung lebih pendek dan lambungnya berbentuk fusiform atau gelendong, memiliki usus besar yang relatif pendek dan tidak memiliki sekum. Sedangkan pada kura-kura tidak memiliki gigi. Beberapa spesies kura-kura juga memiliki lempeng pengunya di langit-langit mulut untuk membantu mereka mencerna makanan berserat. Dan juga memiliki faring yang relatif pendek dan tebal. Esofagus juga berupa tabung berotot yang memanjang dan memiliki lipatan mukosa dan lambung berbentuk seperti kantung atau huruf J. Itulah jawaban dari kami. Apakah jawaban kami terima? Terima kasih atas jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan yang akan menjawabnya adalah Hajrah. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang dimana pada reptil karnivora bentuk lambungnya lebih sederhana, memanjang dan elastis. Kemudian di dinding lambung lebih berotot dan dilapisi sel kelenjar penghasil enzim proteotik dan asam lambung yang kuat. Sedangkan pada reptil herbivora, lambungnya berdinding lebih tebal untuk mencerna bahan tumbuhan yang berserat. Dinding lambungnya juga kurang
beraktif, tetapi mengandung lebih banyak bakteri sembion di bagian usus untuk fermentasi. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh saudari kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman, dan mohon maaf apabila penyampaian pada hari ini memiliki kekurangan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi beberapa materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Kita beri aplaus untuk presentasinya. Jadi sebenarnya di setiap kelompok reptil itu sendiri kan ada masih banyak spesies di dalamnya. Nah, adaptasi dari makanan yang dia konsumsi, kemudian bentuk tubuhnya itu akan mempengaruhi bentuk struktur anatomi dari sistem pencernaan itu sendiri. Misalkan tadi ada ular dan kura-kura, itu memiliki struktur anatomi dari sistem pencernaannya itu ada beberapa perbedaan. Oke, setiap kelompok sudah menyampaikan presentasinya mengenai sistem pencernaan. Sekarang, sebelum kita menutup pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Oke, silahkan Andin. Baik, kesimpulan materi hari ini yaitu secara umum anatomi organ sistem pencernaan pada hewan vertebrata terdiri mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada Pisces yang paling menonjol, struktur lidahnya pendek dan tidak bisa digerakkan, memiliki sekum pilorus sebagai adaptasi memperluas area usus. Pada amfibi memiliki lidah yang panjang dan dapat dijulurkan keluar atau merangsap mangsa. Pada reptil, rongga mulut sudah disokong oleh rahang bawah dan atas. Esofagus berupa tabung otot berongga. Pada Aves memiliki perkembangan sesuai dengan adaptasi makanannya. Baik, itulah kesimpulan dari materi ini. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sekali lagi minta aplausnya. Oke, jadi itu ya materi kita hari ini mengenai anatomi sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Jadi secara umum tadi ada mulut, kemudian faring, esofagus, lambung, kemudian anus. Nah, setiap kelompok itu mengalami perkembangan organ sesuai dengan proses adaptasi dari makanan dan lingkungannya. Jadi itu tergantung dari apa yang mereka konsumsi, seperti itulah adaptasi perkembangan dari struktur anatomi dari organ pencernaan. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, masih ada yang ingin ditanyakan? Aman? Aman. Oke, aman ya berarti. Ini kan pertemuan kita yang ke-7 ya. Berarti pekan depan pertemuan kita yang ke-8, artinya kita akan melakukan ujian tengah semester. Jadi Ibu ingatkan kembali untuk kembali mempelajari materi-materi sebelumnya untuk persiapan UTS-nya. Jadi semangat belajar. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasi aktifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.